Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Ariana dalam pembelajaran matematika untuk jenjang SMP. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Oke, di sini akan ada 4 sub pokok yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada yang namanya translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua namanya refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran, dan terakhir dilatasi atau pembesaran. Nah, untuk transformasi geometri ini berhubungan dengan objek pemetaan. Pemetaan suatu objek dengan objek yang lain. Nah, objek di sini objek sendiri berupa titik atau garis. Tapi hari ini kita akan membahas objeknya itu adalah sebuah titik. Untuk yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Kata kuncinya transformasi ke arah yang sama dan ke jarak yang sama. Oke, di sini kita andaikan suatu titik A itu adalah x, y, digeser sejauh A, B. Sehingga untuk bayangannya sendiri kita lambangkan A aksen itu adalah x plus A, y plus B. Atau bisa kita ketahui rumusnya sendiri itu adalah A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Dan di sini terdapat sebuah soal yaitu suatu titik A 4,7 tentukan translasi 2,-3. Penyelesaiannya tadi kan sudah kita ketahui bahwa rumus translasi itu A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Yang dari soal itu kita ketahui bahwa titik A itu tadi adalah 4,7, di mana 4-nya itu adalah X dan 7 adalah Y. Kemudian ditranslasikan sejauh 2,-3, di mana 2 adalah A dan -3 adalah B. Selanjutnya kita masukkan pada rumus A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan 4 ditambah 2, 7 ditambah -3. Sama dengan titiknya adalah 6,4. Jadi setelah ditranslasi sejauh 2,-3 bayangannya adalah 6,4. Nah, sub pokok berikutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi sendiri adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat pencerminan. Nah, pencerminan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi, apabila suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, ini nanti akan menjadi A aksen sama dengan X, minus Y. Atau bisa kita ketahui rumusnya di sini yaitu A aksen X, Y adalah X, minus Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Kita andaikan bahwa titiknya adalah A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti A aksennya adalah minus X, Y. Atau bisa kita ketahui rumusnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen itu sama dengan minus X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu pusat. Kita andaikan lagi A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu pusat 0,0, berarti A-nya adalah minus X, minus Y. Atau bisa kita ketahui rumusnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan minus X, minus Y. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini terdapat sebuah soal yaitu suatu titik A 4,7 tentukan refleksi sumbu X. Nah, pada penyelesaiannya tadi kan kita sudah ketahui bahwa rumus pencerminan terhadap sumbu X itu adalah A aksen X, Y sama dengan X, minus Y. Nah, pada titik awal kita ketahui yaitu 4,7 karena setelah refleksi terhadap sumbu X, maka itu harus X, minus Y. Berarti X-nya tetap yaitu 4, Y-nya jadi minus 7. Jadi refleksinya terhadap sumbu X itu adalah 4,-7. Oke, sub pokok selanjutnya adalah rotasi. Nah, rotasi ini adalah perputaran pada suatu lingkaran koordinat kartesius. Jadi di sini biasanya rotasinya itu 90 derajat atau 180 derajat. Nah, di sini kita akan menggunakan rotasi 180 derajat.
rotasi pada sudut 180 derajat. Rumusnya di sini kita andaikan AX, Y dirotasikan terhadap sudut 180 derajat. Hasilnya adalah A aksen minus X, minus Y. Jadi untuk rumusnya A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan minus X, minus Y. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini terdapat sebuah soal yaitu suatu titik A 4,7, tentukan sudut 180 derajat. Penyelesaiannya tadi kan sudah kita ketahui rumusnya yaitu A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan minus X, minus Y. Nah, apabila titik awalnya 4,7 setelah dirotasikan itu harus minus X, minus Y atau hasilnya adalah minus X, minus 7. Jadi setelah dirotasikan titiknya berubah menjadi minus 4, minus 7. Subpokok yang terakhir dilatasi atau pembesaran. Nah, dilatasi ini adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun tetapi tidak mengubah ukuran bentuknya. Nah, pada dilatasi ini suatu titik dibesarkan atau suatu garis dibesarkan. Oke, untuk rumusnya sendiri, andaikan pada suatu titik, titiknya adalah A, X, Y, akan mengalami dilatasi atau pembesaran sebesar K atau dibesarkan sebesar K. Nah, untuk bayangannya atau transformasinya berbentuk A aksen K dikali X, K dikali Y. Atau bisa kita ketahui rumusnya A aksen X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, K dikali Y. Nah, K ini adalah suatu nilai suatu konstanta, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini terdapat suatu soal yaitu suatu titik A 4,7, tentukan dilatasi 2 kali. Penyelesaiannya pada soal kita ketahui bahwa K-nya itu adalah 2. Dan dari pembahasan tadi kita ketahui bahwa rumusnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, K dikali Y. Jadi selanjutnya kita masukkan pada rumus. Nah, K-nya tadi kan adalah 2, X-nya adalah 4, dan Y-nya adalah 7. Jadi 2 dikali 4, 2 kali 7. Berarti hasilnya adalah 2 kali 4 sama dengan 8, dan 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi hasilnya 8,14. Nah, jadi setelah titik A 4,7 dilatasikan sebanyak 2 kali, itu hasilnya adalah 8,14. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.